Kenyataan berkata lain, teman-teman. Aku yang berencana memanfaatkan fasilitas BPJS Kesehatan untuk sekedar kontrol pun akhirnya hanya bisa pasrah. Bayar lagi, berjuta lagi. Itu karena kartunya memang belum jadi. Capek deh. Hai, jumpa lagi dengan Benedikta Bonowidia. Sejak tahun 2018, aku berjuang untuk terbebas dari kanker undifferentiated pleomorphic soft tissue sarcoma. Apa kabar teman-teman? Semoga kita semua sehat ya. Hari ini aku akan melanjutkan ceritaku tentang perjuanganku menjadi pasien kanker yang menggunakan fasilitas BPJS. Video kali ini khusus mengenai kerepotan yang ditimbulkan oleh kesalahan data di BPJS. Semoga ada manfaatnya buat teman-teman ya. Oke, kita mulai ceritanya. Semenjak aku diangkat sebagai karyawan, salah satu fasilitas perusahaan adalah semua karyawan menjadi anggota ASKES. Atau teman-teman tahu nggak kepanjangannya? Asuransi Kesehatan. Iuran tidak seluruhnya ditanggung oleh kantor, aku bayar sebagian. Otomatis deh gajiku dipotong setiap bulan. Itu tidak masalah buat aku karena akan memudahkan aku ke depan. Ayo teman-teman, ada yang tahu pada tahun berapa ASKES berubah menjadi BPJS Kesehatan? Ada yang tahu nggak? Ternyata tahun 2004 loh. Teman-teman, ternyata itu sudah lama ada BPJS Kesehatan. Bertahun-tahun aku membayar iuran BPJS Kesehatan melalui kantor tanpa pernah memanfaatkannya. Kenapa? Karena ada juga tunjangan kesehatan dari kantor. Aku hanya tinggal menyerahkan kwitansi dokter atau pembelian obat ke HRD. Dan tahu nggak teman-teman, kantor akan menggantikan uangku. Demikian juga kalau dirawat, aku tinggal masuk saja ke rumah sakit rujukan, kantor akan membuatkan surat jaminan. Semua biayaku diurus oleh kantor. Asik kan? Nah, itu tunjangan dari perusahaan. Aku pernah cerita tentang tunjangan kesehatan dari kantor ini. Nanti aku kasih tahu linknya ya. Nah, ketika aku memutuskan untuk pensiun dini dari kantor, baru deh aku mulai melirik ke BPJS yang selama ini kartunya anteng tanpa pernah kusentuh. Waktu itu kankerku belum relapse alias kambuh. Mulai deh aku cari-cari kartu BPJS itu. Nggak ketemu tuh. Nggak ada kartu BPJS yang seperti punyanya teman-temanku di sekolah. Setelah aku tanya ke bagian Remkes di kantor, ternyata nama kartu itu Kartu Indonesia Sehat atau KIS. Dokter Tuti, adikku, menjelaskan ini itu tentang KIS. Aku menyimak dengan baik sekaligus mencoba aplikasi mobile JKN. Apa tuh JKN? Jaminan Kesehatan Nasional.
dengan berbekal pada data yang tertera pada KIS. Teman-teman bisa menebak apa yang terjadi. Usahaku untuk login tertolak dengan sukses. Data yang ada di dalam aplikasi tidak cocok dengan sesungguhnya. Nama ibu kandungku, tanggal lahirku, bahkan namaku pun salah kalau menurut aplikasi JKN itu. Gubrak banget dah. Untungnya saat itu aku masih berstatus karyawan Kompas. Aku masih bisa minta tolong sama orang kantor. Toh mereka juga yang mendaftarkanku di BPJS. Pembenahan data termasuk diantaranya adalah mengganti vaskes tingkat 1 dari Matraman ke Lenteng Agung. Semua dibantu oleh kantor. Aku sudah tidak harus wirawiri ke kantor BPJS. Duduk anteng aja di kantor sambil menahan kesal karena bolak-balik salah melulu datanya. Aku gak habis pikir tuh, kenapa ya? Kok salah melulu? Semua yang diminta sudah kuberikan dengan benar. Kantor juga sudah memberikan data yang benar ke kantor BPJS. Aneh, bin ajaib ya. Proses pembenahan data itu berlangsung lama banget. Hampir 3 bulan kayaknya. Aku sampai sudah hendak ngantor alias pensiun penuh, kartu itu pun masih belum selesai. Pada tahun 2020, awal tahun 2020, kartu itu pun tetap belum jadi. Iuran pun belum bisa aku bayar. Teman-teman ingat kan ya? Awalnya aku melirik BPJS adalah untuk berjaga-jaga. Karena saat itu masih dinyatakan bersih dari kanker. Kenyataan berkata lain, teman-teman. Aku yang berencana memanfaatkan fasilitas BPJS Kesehatan untuk sekedar kontrol pun akhirnya hanya bisa pasrah. Bayar lagi, berjuta lagi. Itu karena kartunya memang belum jadi. Capek deh. Kartu akhirnya jadi dan ada di tanganku persis beberapa hari sebelum vonis relapse atau ada kekambuhan kankerku datang. Di kakiku yang sama sebelah kanan dan di paha juga. Sayangnya teman-teman, saat itu tidak ada waktu untuk mengurus rujukan dari Puskesmas Lenteng Agung ke Rumah Sakit RSUD Pasar Minggu untuk sampai ke RSCM. Kartu kembali ngendon dalam dompetku. Lalu, bagaimana kelanjutannya? Nanti ya aku lanjutkan pada cerita aku berikutnya agar video ini tidak terlalu panjang. Pesan singkatku untuk teman-teman, perhatikan betul-betul data di kartu BPJS Kesehatan kalian. Urus dengan baik datanya, cek berulang kali datanya agar tidak seperti kejadian ini. Itu cerita seruku mengenai balada kartu KIS. Terima kasih sudah menonton videoku. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Ingat ya, subscribe supaya dapat update videoku yang terbaru. Share ke teman-teman yang mungkin memerlukan info dari channel aku ini. Like supaya aku terus bersemangat membuat konten-konten bermanfaat yang lainnya.
Terakhir, komen dong jika ada pertanyaan atau masukan. Sampai jumpa di videoku berikutnya.